يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang senantiasa memberikan kecukupan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita yakni nikmat iman wal Islam, ditambah dengan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita tidak akan sanggup menghitung berapa banyak bentuk kasih sayangnya Allah dengan mencurahkan segala bentuk kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita di siang hari ini masih dapat melaksanakan sebagian kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan wasilah ini menjadi sebab kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan kita diangkat memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat sebagai ta'zim kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita pun kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap Jumat kita senantiasa diingatkan oleh khatib yang naik di atas mimbar, mengajak kepada kita semuanya meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ini memiliki derajat yang mulia. Kita ini diangkat derajatnya dan kedudukannya di hadapan Allah tidak dilihat sebagai seberapa banyak materi yang kita miliki di dunia, tidak dilihat seberapa tinggi kedudukan dan jabatan ketika kita hidup di dunia. Tapi jadikanlah itu semuanya menjadi wasilah, menjadi sebab kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat di antara kita semuanya bagaimana bentuk-bentuk wajah kita. Apakah kita dilahirkan dengan kulit hitam legam, sawo matang, putih dan sebagainya. Tetapi ya Allah lihat di antara kita adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati kita dan amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah hati kita termasuk ke dalam kategori qalbun salim? Apakah amalan-amalan yang kita lakukan dapat menghantarkan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari demi hari, bulan demi bulan berjalan mengikuti alurnya, dan tanpa kita sadari hari ini kita sudah berada di pertengahan atau mungkin bahkan lebih di pertengahan bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya, di mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan bulan itu adalah bulan bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita dalam menyongsong bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan tuntunan kepada kita semuanya di dalam doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita dianjurkan, kita dicontohkan, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbanyak doa. Karena bagian daripada ibadah bagi kita semuanya adalah bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Bahkan kita pun meminta kepada Allah, sampaikanlah umur kita memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan suci Ramadan. Bagi kita semuanya tidak akan pernah ada yang tahu apakah umur kita ini sampai dengan bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah tahun ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah menghampiri seseorang, telah mendatangi seseorang, maka waktu itu, ajal itu, dia tidak akan bisa dimajukan atau tidak akan bisa diakhirkan. Maka kita, ibadah yang kita bisa lakukan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan adalah sebuah riwayat, walaupun riwayat ini ada sebagian orang yang menganggap lemah tingkatan hadisnya, tapi kita bisa jadikan sebagai barometer dan motivasi bagi kita semuanya untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Dalam riwayat tersebut disampaikan, man fariha bidukhulir Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang seseorang berbahagia, bersenang hati, bersukacita ketika menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, ketika dia akan dihampiri bulan suci Ramadan, faqad haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini sebagai motivasi buat kita, sesuatu hal yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kehadiran seorang tamu di rumah kita, tamu itu yang sangat agung, yang sangat mulia, maka tentunya bagi kita persiapkan suguhan-suguhan, sajian-sajian yang sangat istimewa agar tamu itu betah di rumah kita. Demikian juga ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku seorang mukmin, ketika akan datang tamu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bagi kita akan menyiapkan suguhan-suguhan, sajian-sajian, persiapan-persiapan yang lebih matang lagi dalam rangka memuliakan tamu yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita suguhkan, yang harus kita persiapkan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah al-isti'dad al-ilmu,
yakni pentingnya bagi kita semuanya mengerti dan tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Tidak heran kalau Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, banyak orang yang berpuasa tapi mereka semuanya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran dari ibadah puasa yang mereka jalankan, tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, karena itu semuanya tidak dikerjakan dengan ilmu dan pengetahuan yang benar. Al-isti'dad al-ilmu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Awalilah oleh kalian itu ilmu sebelum kalian berucap dan beramal. Berucap tentang sesuatu kebaikan, beramal tentang amalan-amalan yang bersifat ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, harus diawali dengan ilmu. Oleh sebab itu muncul istilah tidurnya orang yang alim lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa demikian? Tidurnya orang yang alim, dia paham bahwa tidur orang yang berilmu, dia awali dengan thaharah, dia awali dengan bacaan ayat kursi, dia tutup dengan bacaan surat ayat 3 terakhir dalam surat Al-Baqarah, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu semuanya dilakukan dengan ilmu. Dibandingkan dengan ibadahnya orang yang jahil, semuanya jauh daripada tuntunan ilmu, dan itu semuanya pasti terjadi kesalahan. Ilmu tentang apa saja yang berkaitan dengan puasa, ilmu yang kita paham apa saja yang akan membatalkan ibadah puasa, ilmu tentang apa saja yang ibadah puasa ini menjadi kemuliaan di sisi Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan upaya peningkatan kita, amalan-amalan kita secara kuantitas ataupun kualitas memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita yang pertama dalam rangka menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan ini, mumpung masih di bulan Rajab dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, awalilah dengan ilmu. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah al-isti'dad al-barnamij, yakni program apa saja yang akan kita rencanakan, apa saja yang akan kita lakukan selama 1 bulan penuh dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Mungkin dari infaknya, mungkin dari sedekahnya, mungkin dari amalan-amalan yang lain. Yang lebih erat dengan bulan suci Al-Quran, bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan mendatangimu dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka mari kita evaluasi diri kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, bagaimana kuantitas dan kualitas membaca Al-Qurannya. Apakah sudah lancar membaca Al-Quran atau masih terbata-bata? Kalau masih yang terbata-bata atau yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan kita malu kalau kita baru membaca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan sebagainya. Apakah kita tidak lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab wal jaza, kita dianggap manusia yang tidak bisa membaca kitab sucinya sendiri. Mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberikan penglihatan yang baik kepada kita, gunakanlah itu untuk mentadaburi Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca, banyak program, banyak cara, banyak metode yang hari ini sudah ditemukan untuk orang bisa dipermudah membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih ada waktu untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Dan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, pahamilah Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan maknanya. Bagi yang sudah bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupannya, maka PR-nya adalah amalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita dari 6.666 ayat Al-Quran yang diturunkan,
114 surat, 30 juz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan dalam hidupnya pun selama bulan suci Ramadan memurajaah dengan malaikat Jibril. Beliau yang hafal 30 juz, 114 surat. Beliau amalkan dalam kehidupannya, masih memurajaah selama bulan suci Ramadan. Sementara kita dari 30 juz mungkin saja juz 30 yang kita hafal, itu pun masih banyak dan terbata-bata. Maka tugas kita harus lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Kita program, kita mau hafal, kita mau membaca Al-Quran khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semakin sering Al-Quran dibaca, akan semakin berdampak kepada orang yang membacanya. Kita ibaratkan sebuah tisu. Tisu itu tidak memiliki kemuliaan apapun di hadapan manusia. Tapi ketika tisu itu diberikan tulisan kalimat-kalimat kalamullah, suratul Fatihah misalkan, maka tisu itu tidak boleh lagi dibawa ke kamar mandi, tidak boleh lagi dibuat lap-lap yang menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena tisu itu sudah tertempeli dengan kalamullah, kalam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perumpamaan itu kita ibaratkan dengan hati kita. Apakah hati kita tidak memiliki kemuliaan ketika hati kita dekat dengan Al-Quran? Kita yakin bahwa Al-Quran bagian daripada mukjizat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah fikul aulawiyat. Mempelajari fikih secara prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Kalau di dalam kegiatan Ramadan ada istilah i'tikaf. Iktikaf sesuatu yang sunnah, sementara memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah sebuah kewajiban. Mana yang harus kita dahulukan, memenuhi kewajiban rumah tangga ataukah iktikaf? Maka bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi di dalam keluarganya, bekerja merupakan sebuah kewajiban. I'tikaf adalah sebuah sunnah. Tapi bagi orang yang memiliki kelonggaran di dalam rezekinya, masih memiliki simpanan, deposito, tabungan dan sebagainya untuk beberapa bekal hari berikutnya, maka alangkah baiknya untuk kita upayakan melaksanakan i'tikaf yang kita bisa mendapatkan keutamaannya di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi fikih-fikih yang lain yang skala prioritas harus kita belajari mumpung kita masih berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ketakwaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya diberikan waktu untuk menyongsong datangnya bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah yang kedua, marilah tundukkan kepala kita, tadahkan tangan kita kepada Zat yang mengabulkan segala impian, segala cita-cita yang kita inginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya lemah, kita semuanya kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita memiliki kedudukan dan jabatan, tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, atau 5 tahun berikutnya, jabatan itu sudah beralih kepada orang lain. Kalau hari ini Allah menganugerahkan materi yang banyak kepada kita, suatu ketika materi itu bisa lari dari diri kita.
Maka mudah-mudahan apapun yang dititipkan oleh Allah menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya, keberkahan di dunia dan keberkahan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله واغفر لنا ذنوبنا يا الله وحسن مقاصدنا يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة fa'tadilu sufufakum, diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر.